Hai semuanya, kenalin nama aku Naila Arumdalova. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Pada video pembelajaran ini, aku akan membahas salah satu materi penting dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu biaya overhead pabrik atau BOP dengan sistem departementalisasi, khususnya yang berkaitan dengan biaya langsung departemental. Nah, agar pembahasan kali ini lebih mudah dipahami, aku akan mengaitkannya langsung dengan contoh penerapan pada usaha furnitur kayu yang ada di lingkunganku. Jadi, tidak hanya dengan teori, tetapi juga praktik langsung di dunia usaha. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami dulu bahwa dalam proses produksi, perusahaan mengeluarkan berbagai jenis biaya. Secara umum, biaya produksi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik inilah yang sering dianggap rumit karena tidak biasa langsung ditelusuri ke satu produk saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem tertentu agar pembebanan biayanya lebih adil dan akurat. Salah satunya melalui departementalisasi. Langsung masuk ke pengertian dari biaya overhead pabrik atau sering disingkat dengan BOP adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya seperti biaya listrik pabrik, penyusutan mesin, gaji mandor, biaya perawatan mesin, dan biaya kebersihan area produksi. Biaya-biaya ini tetap berhubungan dengan proses produksi, tetapi tidak bisa langsung dihitung per unit produk. Karena itulah BOP perlu dikelola dengan sistem yang tepat. Salah satu cara untuk mengelola BOP adalah dengan departementalisasi. BOP departementalisasi adalah sistem pengelompokan dan pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan departemen atau bagian dalam proses produksi, di mana setiap departemen mengumpulkan biaya overheadnya masing-masing untuk kemudian dialokasikan secara terpisah dalam perhitungan biaya produksi, yang artinya setiap departemen mencatat dan mengumpulkan biaya overheadnya sendiri sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Dengan cara ini, perhitungan biaya produksi menjadi lebih rinci dan akurat. Sistem ini sangat cocok diterapkan pada usaha yang proses produksinya terdiri dari beberapa tahapan, seperti usaha furnitur kayu. Sebelum masuk ke contoh BOP departementalisasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pada proses produksi usaha furnitur kayu ini terdapat beberapa tahapan. Tahap yang pertama dalam proses ini yaitu ada pemotongan kayu. Kayu yang sudah dipilih sebelumnya baik dari segi jenis, kualitas maupun tingkat kekeringannya, kemudian dipotong sesuai dengan ukuran dan desain yang telah direncanakan. Pada proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan menggunakan alat-alat khusus seperti gergaji mesin atau mesin potong kayu, agar hasil potongan lebih rapi dan presisi. Ketelitian dalam tahap ini sangat penting, karena kesalahan ukuran dapat mempengaruhi proses selanjutnya, terutama saat perakitan. Jika potongan kayu tidak sesuai, maka bagian-bagian furnitur akan sulit disatukan dan hasil akhirnya menjadi kurang maksimal. Setelah proses pemotongan selesai, tahapan berikutnya yaitu ada perakitan. Pada tahap ini, potongan-potongan kayu mulai disusun sesuai dengan bentuk furnitur yang akan dibuat, seperti meja, kursi, lemari, atau rak. Pengrajin akan menyesuaikan setiap bagian agar saling menyatu dengan baik. Proses perakitan ini dilakukan menggunakan berbagai bahan penolong, seperti paku, baut, dan lem kayu untuk memastikan sambungan kuat dan tidak mudah lepas. Selain itu, alat bantu seperti palu, obeng, dan klem juga sering digunakan agar posisi kayu tetap stabil selama proses penyambungan. Tahap ini memerlukan ketelitian dan keterampilan tinggi karena kekokohan dan keamanan furnitur sangat ditentukan oleh kualitas perakitannya. Setelah furnitur berhasil dirakit dan membentuk struktur yang utuh, proses selanjutnya yaitu pengamplasan. Pengamplasan bertujuan untuk menghaluskan seluruh permukaan kayu, baik pada bagian yang lebar maupun pada sudut-sudut dan sambungan antar kayu.
Proses ini dapat dilakukan secara manual menggunakan amplas atau dengan mesin amplas agar hasilnya lebih cepat dan merata. Dengan pengamplasan yang baik, permukaan kayu menjadi lebih halus, tidak kasar saat disentuh, serta siap untuk masuk ke tahap finishing. Tahap ini juga penting untuk memperbaiki ketidaksempurnaan kecil seperti sisa lem atau serat kayu yang menonjol. Tahap terakhir dalam proses produksi furnitur kayu ini yaitu ada finishing. Pada tahap ini, furnitur diberi sentuhan akhir berupa cat, pelitur, vernis, atau pelapis lainnya sesuai dengan warna dan desain yang diinginkan. Pada proses ini dilakukan secara bertahap agar hasilnya merata dan tampak lebih estetis. Selain meningkatkan nilai keindahan, finishing juga berfungsi sebagai pelindung kayu dari kelembapan, jamur, serangga, dan kerusakan akibat penggunaan sehari-hari. Dengan finishing yang baik, furnitur tidak hanya terlihat lebih menarik, tetapi juga memiliki daya tahan yang lebih lama dan siap digunakan oleh konsumen. Dalam proses-proses tersebut dinamakan dengan departemen produksi, dan setiap departemen memiliki biaya overhead pabrik yang berbeda sesuai dengan aktivitasnya. Contoh BOP yang pertama dari departemen pemotongan meliputi biaya listrik mesin potong, penyusutan mesin gergaji, gaji mandor bagian pemotongan, dan biaya perawatan mesin bagian potong. Contoh BOP yang kedua dari departemen perakitan meliputi biaya listrik perakitan, penyusutan alat bor dan klem, gaji mandor perakitan, dan biaya pemeliharaan peralatan. Contoh BOP yang ketiga dari Departemen Penghalusan meliputi biaya listrik mesin amplas, penyusutan mesin amplas, biaya kebersihan area kerja. Dan BOP yang terakhir dari Departemen Finishing meliputi biaya listrik ruang finishing, penyusutan alat semprot cat, gaji mandor bagian finishing, dan biaya pemeliharaan ruang finishing. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik dikelompokkan berdasarkan departemen, sehingga setiap departemen memiliki BOP sendiri yang kemudian dibebankan ke produk sesuai aktivitasnya. Selain BOP, ada juga yang disebut dengan biaya langsung departemental. Biaya langsung departemental ini merupakan biaya overhead pabrik yang hanya digunakan oleh satu departemen tertentu, dan biaya ini dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang bersangkutan dan tidak digunakan oleh departemen yang lain. Karena sifatnya yang langsung, biaya ini tidak memerlukan proses alokasi ke departemen yang lain, dan hal ini dapat membuat pencatatan biaya menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Contoh biaya langsung departemental, pada Departemen Pemotongan Kayu, biaya langsung departemental pada tahap ini meliputi upah tenaga kerja pemotong, listrik, mesin gergaji, dan penyusutan mesin potong. Biaya tersebut muncul karena aktivitas pemotongan kayu dan hanya dilakukan oleh departemen ini. Contoh biaya langsung departemental pada Departemen Perakitan, biaya langsung departemental terdiri dari upah tenaga kerja perakitan, bahan penolong seperti paku, kayu, dan lem kayu, serta penyusutan alat bor. Biaya ini dapat langsung ditelusuri ke kegiatan perakitan furnitur. Departemen yang ketiga yaitu pengamplasan. Biaya langsung departemental pada tahap ini meliputi upah pekerja pengamplasan, kertas amplas, dan listrik mesin amplas. Biaya tersebut timbul karena proses penghalusan permukaan kayu. Dan departemen yang terakhir dari departemen finishing, biaya langsung departemental mencakup upah tenaga kerja finishing, cat dan pelitur, serta listrik alat semprot cat. Biaya ini berhubungan langsung dengan tahap akhir pembuatan furnitur agar tampil menarik dan tahan lama. Dengan penerapan biaya langsung departemental ini, usaha furnitur kayu dapat mengetahui secara lebih jelas biaya yang dikeluarkan oleh setiap departemen. Hal ini sangat membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, mengevaluasi efisiensi kerja, dan menentukan harga pokok produksi secara lebih tepat.
Sebagai kesimpulan, biaya overhead pabrik dengan sistem departementalisasi dan biaya langsung departemental itu sangat penting dalam akuntansi biaya. Melalui contoh usaha furnitur kayu tadi, kita bisa melihat bahwa pencatatan biaya yang terstruktur akan membantu perusahaan mengelola produksi secara lebih efisien dan akurat. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami materi akuntansi biaya dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Bumigit na muna at pagkasakaling namamaligmah mo lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kalam ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Pinauna naman na ang lahat, tinapa naman na kinsukat. Ngunit ba't ba andito pa rin? Hirap na kong intindi. Tanging panalangin, lugar ang nasana. Dayo sa bawat langit, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa aking kamay. Ako ay dahan-dahang pinilipon ng buhay pa. Hindi na makalaya, tinatalo mo kung bawat gabi. Wala man nakikita, hagdas mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na mag-isip, pas hindi ng ilaw. Minumulto na ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Hindi mo pa ako isalin, hindi mo pa sumpang magpapahirap sa'kin.